Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Di sore hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil perkataan penulis bahwa yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah itu adalah maknanya, bukan sekedar melafalkannya. Penjelasan dari alinea ini belum kita baca, maka kita akan baca pada kesempatan hari ini penjelasan berkenaan dengan alinea ini, yaitu yang terdapat pada halaman yang ke-47. Namun sebelum kita membaca penjelasannya, kita akan ulangi kembali matan dari kitabnya. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wal muradu min hadhil kalimati ma'naha la mujarradu lafziha, dan yang dituntut dari kalimat ini, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah, adalah maknanya. Artinya seorang juga dituntut untuk memahaminya. La mujarradu lafziha, bukan sekedar dia mengucapkannya saja. Artinya apabila seorang hanya misalnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia muslim? Muslim. Ya, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akhuna, dia saudara kita seagama. Ya, dia memiliki hak sebagaimana saudara kita muslimin yang lain dan memiliki kewajiban yang sama. Jadi bohong kalau dikatakan bahwa kita mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini adalah kezaliman dan hoak. Ya, di sebagian para duat, ya, ini adalah kezaliman yang besar karena menuduh tanpa bukti. Bahkan yang sewajibnya adalah seorang yang menerima siapa saja yang mengaku di hadapannya bahwa dia muslim. Ya. Bahkan ya, tidak boleh seorang meragukan keislaman seseorang tanpa bukti. Ya. Namun kalau misalnya dia nggak paham akan makna dari la ilaha illallah, apakah dia muslim di sisi Allah? Dia tidak muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia memahaminya. Ya, nah, persoalan Islam dia di sisi Allah ini nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu sampai ya dia ungkapkan. Ya, artinya kalau misalnya dia tidak ungkapkan tentang pemahamannya akan mana la ilaha illallah yang keliru, maka kita nggak akan tahu. Ya, kita tidak tahu ya apakah pemahamannya benar ataukah tidak. Nah, dalam kondisi kita tidak tahu, kita nggak boleh untuk menuduhnya ya, dengan tuduhan kafir misalnya. Nah, yang kita terima keislamannya. Tapi misalnya orang itu menampakkan ya sesuatu yang menunjukkan bahwa pemahamannya keliru. Misalnya dia ungkapkan, maka wajib ketika itu kita meyakini kafirnya dia, karena dia ya tidak memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, atau dia membatalkannya dengan perbuatan. Ya, kadzdzab li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, pada dua keadaan ini, ya, apakah dia utarakan pemahamannya atau dia batalkan dengan perbuatan, maka jelas bagi kita ya akan hakikat dia yang sesungguhnya bahwa dia hanya mengucapkannya dan tidak memahami maknanya. Ya, dan ketika kita yakini bahwa orang tersebut telah keluar dari Islam, ya ini bukan bentuk dari pengkafiran yang sembarangan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang yang termakan oleh perasaan. Justru itu adalah kaidah Ahlussunnah, al-hukmu bil-zahir, menilai sesuai yang tampak. Wallahu yatawallas sarair, apa yang tidak tampak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan kaidah ini jangan kita
ya tidak konsisten. Ya, kita menilai setiap orang yang muslim ya mengaku keislamannya di hadapan kita. Kemudian ketika ada orang menampakkan kekufuran, ya maka kita katakan dia masih muslim. Ya, sampai kita lihat hatinya, sampai kita bongkar hatinya, ini namanya nggak konsisten. Ya, kita harus konsisten dengan kaidah kita. Ya, maka ya kalaupun dia menampakkan kekufuran, sama seperti ketika dia menampakkan keislaman. Kita menilai sesuai yang tampak, adapun yang tidak tampak itu bukan urusan kita. Baiklah, jadi kembali kepada pembahasan bahwa dituntut dari kalimat la ilaha illallah ini adalah ya di samping mengucapkannya adalah seorang juga ya memahaminya. Makanya ya dalam keterangannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa saudara kita itu adalah ya man qala la ilaha illallah, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fahima ma'naha, dan dia memahami maknanya, walam ya'ti binaqidin binaqidiha, dan dia tidak melakukan salah satu dari pembatalnya. Ya, ini mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia memahami maknanya, dan dia mengamalkan kandungannya dan tidak mendatangkan salah satu dari pembatal-pembatalnya, maka dia adalah akhuna fil Islam. Jadi siapa saja yang mengucapkan, ya, memahami, mengamalkan dan tidak mendatangkan pembatalnya. Ya, adapun orang yang mengucapkan kemudian dia memahami namun tidak mengamalkan dan mendatangkan pembatalnya, maka dia bukan saudara kita dalam Islam. Atau orang yang mengucapkannya dan dia tidak memahaminya, atau dia tidak memahaminya. Kemudian berkata penulis rahimahullah, qala wal kuffarul juhal, dan orang-orang kafir yang jahil. Jadi kita lihat di sini dalam teks Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dua istilah ini digunakan, ya, dan bertemu dalam satu redaksi. Ya, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang terpapar syubhat irja, ya, yang mengatakan nggak mungkin ada orang jahil itu kafir. Ya, sedangkan di sini kita dapati secara teks Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wal kuffarul juhal. Digabungkan dua istilah ini, dia kafir dan dia jahil. Cuman yang dimaksud dengan kejahilan di sini adalah kejahilan ya dari jenis al-i'rab, dari jenis ya keberpalingan. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka telah tegak atas mereka hujjah dengan diutusnya Nabi SAW dan diturunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian menolak untuk mengikuti Nabi SAW disebabkan ada yang karena jabatannya, ada yang karena nggak enak dengan keluarga dan kabilahnya, ya, ada yang disebabkan karena ya dunianya. Ya, mereka menolak. Mereka adalah orang-orang yang jahil, namun dari sisi al-i'rab, dari sisi ya keberpalingan, mereka berpaling. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya, ya, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diperingatkan kepada mereka. Jadi sudah sampai kepada mereka ya peringatan, namun mereka berpaling. Jadi mereka ini orang-orang jahil, namun jahil disebabkan karena keberpalingan. Wal kuffarul juhal, dan orang-orang kafir yang jahil, kata Syekh, ya'lamuna anna muradan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimati huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq. Orang-orang kafir yang jahil, mereka mengetahui bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kalimat ini, yaitu kepada kalimat la ilaha illallah. Huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Yaitu menunggalkan Allah Azza wa Jalla dalam ketergantungan. Artinya hanya bergantung kepada Allah Ta'ala semata. Ya, dan ya ingkar kepada apa-apa yang diibadahi selain Allah dan berlepas diri darinya. Karena itulah madlul dari kalimat la ilaha illallah. Itulah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, yaitu menjadikan Allah semata satu-satunya sebagai tempat bergantung, ya, dan berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka paham apa yang dimaukan oleh Nabi SAW dengan kalimat ini. Tapi jangan juga seperti apa yang dikatakan oleh sebagian dai, ya, mengatakan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu paham akan makna la ilaha illallah, ya, sedangkan orang-orang yang mengaku Muslim di zaman sekarang, mereka banyak dari mereka yang nggak paham. Nah, ya ini ya saya ingatkan, ini diutarakan oleh seorang dai, ya, dan mungkin saya nggak sebut di sini namanya, namun ini logika yang ya terbalik, ya, paling tidak bukan begitu ya cara berpikirnya, ya, disalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dari apa yang ditulis oleh beliau ataupun murid-muridnya. Ya, saya ulangi apa yang
diutarakan oleh seorang dai tersebut dalam menolak takfir kepada para penyembah kubur yang mengaku muslim. Ya, dalam menolak takfir, pengkafiran kepada penyembah kuburan yang mengaku muslim, mereka mengatakan beda orang musyrikin. Ya, pelaku syirik akbar di zaman ini mereka adalah orang-orang yang ya tidak faham makna la ilaha illallah, maka nggak dikafirkan. Ya, adapun orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka paham makna la ilaha illallah. Karena itu Nabi mengkafirkan. Ya, ini ya logika yang keliru. Kita akan lihat nanti bagaimana seharusnya ya cara berfikirnya. Berkata Syekh, qala fa innahu lamma qala lahum. Ya, sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan mengutarakan ya apa dalil bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu paham makna la ilaha illallah. Ya, jadi memang ya penyimpangan dalam masalah ini bertingkat-tingkat. Ya, kalau kepada orang-orang ya musyrikin, pelaku syirik akbar dari mereka yang mengaku muslim, mereka nggak sampai kepada taraf ini. Ya, mengakui bahwa orang musyrikin di zaman Nabi SAW paham makna la ilaha illallah. Tapi sebagian yang sudah ngaji salafi, yang ngaji ikut pengajian salafi, ya, mereka sudah sampai kepada taraf ini. Mereka tahu bahwa orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu paham akan makna la ilaha illallah. Cuma ya kekeliruannya yang tadi. Ya, mereka nggak mau mengkafirkan penyembah kubur dari yang mengaku muslim di zaman sekarang dengan alasan bahwa orang pelaku syirik akbar di zaman sekarang nggak paham. Tapi orang musyrikin di zaman Nabi paham makna la ilaha illallah. Jadi lihat ya, bahwa penyimpangan dalam persoalan ini bertingkat-tingkat. Ya nanti yang baik yang ini ataupun yang sebelumnya kita akan bahas bahwa itu adalah pemahaman yang keliru seluruhnya. Namun di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menerangkan dulu ya bahwa orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu paham makna la ilaha illallah. Berkata Syekh, qala fa inna lamma qala lahum, yaitu ketika Nabi bilang kepada mereka, pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Qalu, maka orang-orang musyrikin di sana mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu saja? Ya, sungguhnya ini adalah suatu persoalan yang mengherankan. Jadi, ya, ketika mereka menjawab ya dengan jawaban tersebut, kita tahu bahwa ya mereka menolak justru karena paham. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu menolak mengucapkan la ilaha illallah justru karena mereka paham bahwa la ilaha illallah yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW pada mereka itu bertentangan dengan ajaran mereka. Ya, jadi di situ mereka menolak. Di situ mereka menolak. Kemudian berkata Syekh, fa idza arafta, maka jika kamu sudah tahu ya anna juhalal kuffar ya'rifuna dzalik, bahwa orang-orang jahil yang kafir itu mengetahui hal ini, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Fala ajabu mimman yadda'i al-Islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimati ma 'arafahu juhal kuffar. Maka yang mengherankan adalah dari orang-orang yang mengaku muslim. Mimman yadda'i. Jadi kan sih dalam menggunakan ya redaksi itu sangat detail. Ya, beliau tidak katakan ya muslim tapi yadda'i, mengaku. Ya, karena masalah pengakuan siapa aja boleh mengaku. Ya, tapi muslim itu hanya orang yang mendatangkan tauhid. Fala ajabu mimman yadda'il Islam, maka yang mengherankan dari orang-orang yang mengaku muslim ya wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimati ma 'arafa juhal kuffar, tapi dia tidak paham ya arti dari kalimat ini seperti yang diketahui oleh orang-orang jahil yang kafir itu. Jadi begitu logikanya seharusnya. Jadi kalau misalnya ya orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW paham, maka mereka kafir. Ya, karena menolak untuk mengucapkannya, ya karena paham. Bukan malah kita katakan pelaku syirik akbar yang mengaku muslim di zaman sekarang nggak kafir disebabkan karena ya mereka nggak memahaminya. Ya. Justru ya seharusnya ya seperti yang diutarakan oleh Syekh. Ini orang kafir Quraisy aja yang nggak ngucapin paham mana la ilaha illallah, masa ente yang mengaku muslim nggak paham makna la ilaha illallah. Seperti itu seharusnya logikanya. Ya, kemudian orang-orang yang sudah mengaku muslim itu lebih tegak hujjah itu kepadanya ya ketimbang orang yang ya belum mengaku muslim.
ya belum menerima la ilaha illallah. Jadi apabila orang-orang musyrikin Mekah itu mereka kafir karena menolak mengucapkannya, maka ya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memahaminya, ya itu lebih tegak hujjah atas mereka dibandingkan orang-orang musyrikin yang belum mengucapkannya. Seperti nanti kalian akan tahu ya bahwa seperti itu nukilan dari para ulama, ya, imam-imam dakwah Najd. Ya Allah alam apakah di sini apa di tempat yang lain, tapi nanti kita akan baca keterangannya. Maka kata Syekh qala fal ajabu mimman yad'i al-Islam, maka yang mengherankan justru dari orang yang mengaku muslim wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah, tapi dia tidak memahami arti, tafsir sini adalah arti, ya. Jadi nggak perlu untuk ya kalimat la ilaha illallah seorang itu harus buka tafsir, ya, harus paham bahasa Arab, ya harus jadi doktor dulu. Ya kalau gitu masuk surga susah, Mas. Ya, enggak. Masalah ya jelasnya makna la ilaha illallah itu bisa dipahami oleh orang awam yang bodoh sekalipun, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Al-Ushulus Sittah, ya. Fal ajabu mimman yad'i al-Islam, maka yang mengherankan adalah dari orang yang mengaku muslim wa huwa la ya'rif, tapi dia enggak paham min tafsiri hadhil kalimah, arti dari kalimat la ilaha illallah ini, ma'arafa wujuhal kuffar, padahal orang-orang jahil yang kafir itu paham. Lah ini udah ngaku muslim nggak paham, ya, tapi orang kafir, ya, Quraisy mereka menolak justru karena paham. Ini menerima tapi nggak paham, tapi orang kafir Quraisy menolak justru karena paham. Ya, berarti siapa yang lebih tegak hujjah atasnya? Apakah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang mengaku muslim yang sudah mengucapkan tapi nggak paham terus melakukan batalnya? Yang kedua lebih tegak hujjah atasnya ketimbang orang-orang kafir Quraisy yang menolak karena paham. Ya, kenapa? Karena yang kedua sudah mengucapkannya, sudah mengerjakan sholat, sudah mengerjakan puasa, sudah mengerjakan zakat, namun membatalkannya siang dan malam. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian dai. Ya, menolak untuk mengkafirkan pelaku syirik akbar yang mengaku muslim dengan alasan kalau orang musyrikin dulu paham katanya mana la ilaha illallah, tapi orang yang mengaku muslim di zaman sekarang mereka melakukan pembatal keislaman itu nggak paham. Ini orang nggak terdidik dalam risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, maka lebih pantasnya dia jangan mengaku Wahabi. Ya, kita nggak akan kutak-kutik insya Allah, kita nggak akan korek-korek. Ya, tapi kita akan korek terus, ya kita akan bantah terus, ya maksudnya korek di sini bukan mengorek ya kesalahan, bukan. Maksudnya terus kita akan jelaskan ya kesalahpahaman dalam persoalan ini, ya karena dia telah menisbatkan kepada dakwah tauhid yang bukan darinya. Ya, tapi lain hal kalau memang seperti misalnya seorang penulis, ya blogger, ya dia udah nyalain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kelar sudah. Ya. Sudah nyalain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya sudah jelas berarti dia mengambil jalan yang berbeda dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Cuma yang jadi persoalan adalah orang-orang yang mengaku ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa ini tauhid yang beliau seru, kemudian yang dia utarakan adalah justru tauhid musuhnya. Ini yang jadi persoalan. Kemudian selanjutnya berkata penulis, bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadi al-qalbi li syai'in min al-ma'ani. Bahkan dia menyangka, maksudnya siapa? Ya, itu si muslim yang enggak paham la ilaha illallah ini. Bahkan dia menyangka anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha, bahwa yang dituntut dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini hanya mengucapkan atau melafalkan huruf-hurufnya. Hanya mengucapkan la ilaha illallah min ghairi i'tiqadi al-qalbi li syai'in min al-ma'ani, tanpa disertai dengan keyakinan hati terhadap makna yang dikandungnya. Ya jelas ini keliru, karena kalau ya seperti ini yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah hanya mengucapkan, berarti orang munafik selamat di akhirat. Sedangkan kita tahu bahwa orang munafik orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya mengerjakan syariat Islam yang zahir, namun dia tidak paham, namun dia ya tidak meyakininya, dia tidak meyakini kebenarannya. Ya, apa kata Allah tentang orang-orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di lembah neraka yang paling dalam, dan kamu wahai Muhammad tidak akan dapati bagi mereka seorang pun penolong. Jadi ya menyangka bahwa
Yang dituntut dari la ilaha illallah itu hanya melafalkan hurufnya, ini keliru. Qala wal hadhiqu minhum, dan orang yang sedikit pintar dari mereka yadhunnu anna ma'na la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illa Allah wahdah. Menyangka bahwa makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur seluruh urusan kecuali Allah semata. Ya, tauhidnya Abu Jahal. Ya, tauhidnya orang-orang musyrikin. Yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan, yang memberi rizki dan mengatur semua urusan kecuali Allah. Ya, jelas ini adalah makna yang keliru. Karena bukan itu yang dituntut dari la ilaha illallah. Ya, tapi yang dituntut dari la ilaha illallah adalah ya menjadikan hanya Allah semata satu-satunya yang diibadahi. Jadi ada yang nggak paham, ya, ada yang mereka tidak menyangka bahwa hanya melafalkan hurufnya. Begitu juga ada yang ya memahami dengan makna yang keliru. Kata Syekh, qala fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan, dinafikan sedikit pun kebaikan. Fi rajulin, pada diri seseorang, juhal kuffar, ya, orang-orang jahil yang kafir itu, a'la minhu, lebih mengerti dari dia, dari orang ini, di makna la ilaha illallah, akan makna la ilaha illallah. Jadi, ya dari teks ini kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap siapa yang lebih baik dalam masalah ini, orang jahil kafir lebih baik karena paham makna la ilaha illallah daripada orang yang mengaku muslim sedangkan dia tidak paham makna la ilaha illallah. Kita lihat penjelasan halaman 48. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya, maka dia dinilai sesuai zahirnya, sesuai yang tampak sebagai muslim. Diperlakukan sebagaimana layaknya muslimin sampai diketahui melakukan pembatalnya. Karena kita nggak tahu dia paham atau nggak paham, sampai apakah dia utarakan atau dia lakukan pembatalnya. Apabila dia melakukan pembatalnya, maka zahirnya musyrik. Diperlakukan sebagaimana layaknya musyrikin. Seperti inilah pengamalan kaidah al-hukmu bil-zahir, atau menilai sesuai yang tampak. Searah sejalan, tidak pelin-pelan seperti ulah sebagian orang. Saat ada yang mengaku muslim dinilai sesuai yang tampak sebagai muslim, tetapi saat seseorang yang sebelumnya muslim melakukan syirik besar atau kufuran dengan kerelaan dan tanpa paksaan, masih saja orang itu dianggap muslim dan dicari-carikan alasan untuk menetapkan keislamannya. Padahal dia terang-terangan telah beribadah kepada selain Allah atau mencaci Allah Ta'ala. Ini adalah cara-cara orang yang tidak konsisten dan rusak kaidah agamanya. Kemudian di catatan kaki, ya, saya menulis di situ, sebagian orang yang rusak akidah dan kaidah agamanya menyangka bahwa para penyembah kuburan tidak kafir sampai diberitahu lagi. Syekh Al-Allamah Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, ya, ini cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, berkata dalam risalah hukum takfir muayyan halaman 181 sampai 182 yang terdapat dalam kompilasi Aqidah Al-Muwahhidin, saat mengomentari penjelasan Syekh Al-Allamah Abdul Latif rahimahullah yang membantah syubhat Al-Iraqi Daud bin Jirjis yang menggolongkan penyembah kuburan ke dalam barisan muslimin yang dilarang untuk dikafirkan. Di sini saya nukil bantahan Syekh Abdul Latif pada Daud bin Jirjis, ya, di mana Daud bin Jirjis ini, ya, menyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengatakan, ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan muslimin. Namun yang dia maksud dengan muslimin di sini adalah penyembah kubur. Nah, di sini Syekh Abdul Latif, itu anak dari Syekh Abdul Rahman, masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab, menerangkan bahwa, ya, pelaku syirik akbar itu nggak disebut muslim. Artinya kesimpulannya bahwa penyembah kubur itu nggak tergolong muslimin yang kita dilarang untuk mengkafirkannya. Ya itu. Artinya kalau ada orang bilang nggak boleh kafirkan muslimin, memang betul muslimin nggak dikafirkan, ya. Tapi penyembah kubur itu bukan muslimin. Kira-kira gitu. Ya, itu logikanya Syekh Shalih Al-Fauzan juga. Ya, dalam salah satu rekamannya Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Padahal kita tidak mengkafirkan selain musyrikin. Ya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mengkafirkan musyrikin, penyembah kubur atau penista agama, ya, terus, ya, dituduh kita mengkafirkan muslimin, nah itu, ya, bingkai otak dia itu harus dibenarkan dalam pengertian muslimin. Dalam otaknya dia itu ada yang keliru. Ya, jadi kalau kita mengkafirkan penyembah kubur kemudian dikatakan jangan mengkafirkan muslimin,
Otak dia yang salah itu. Teman kafir yang menyembah kubur dituduh jangan kopar kafir, otak dia yang salah itu. Ya, coba otaknya disuruh gerak dikit. Ya. Biar dia paham bahwa dalam kaidah ya para imam dakwah Najdiyah penyembah kubur itu sudah nggak masuk dalam pengertian muslimin yang dilarang untuk dikafirkan. Ya, paham nggak? Ya, jadi jangan agama itu main perasaan. Ya, kemudian kita harus ilmiah. Kita bahas nih tauhid menurut versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan digabungkan dengan ya versi-versi ya ulama al-Murji'ah. Ya seolah-olah tidak ada perbedaan di antara mereka. Nah, ini beda madrasah. Beda madrasah. Ya. Kita harus betul-betul ya konsisten dengan amanah ilmiah ini. Kemudian ya di sini saya nukil ya, di halaman 49. Kemudian beliau yakni Syekh Abdul Latif rahimahullah berkata, penyimpangan yang kedua ketika dia yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan dasar dalam pengkafiran muslimin, padahal redaksi Syekhul Islam telah mengeluarkan para penyembah kubur dari pengertian muslimin. Jadi Ibnu Taimiyah tidak menggolongkan penyembah kubur ke dalam pengertian muslimin. Maka perhatikanlah ucapannya yang pertama dan kedua, bahwa ini perkara yang disepakati ijma' dan bahwa para penyembah kubur bukan orang Islam dan tidak masuk dalam pengertian Islam, dan bahwasanya inilah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi Daud bin Jirjis itu menukil dari Ibnu Taimiyah menyalah-nyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dituduh Syekh Muhammad Wahab mengkafirkan muslimin. Nah, kemudian Syekh Abdul Latif mengatakan bahwa hatta sekalipun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penyembah kubur itu nggak termasuk dalam golongan muslimin yang dilarang untuk dikafirkan. Gitu ya. Maka perhatikanlah ucapannya yang pertama dan kedua bahwa ini perkara yang disepakati dan bahwa para penyembah kubur bukan orang Islam dan tidak masuk dalam pengertian Islam, dan bahwasanya inilah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Sampai pada perkataan beliau, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ini diminta taubat apabila dia bertobat dilepas, jika tidak dibunuh dengan dipenggal lehernya. Maksudnya pelaku syirik akbar. Ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ditakrif ya untuk dikasih tahu lagi. Kenapa? Karena pelanggarannya dalam persoalan syirik akbar itu cuman istitabah. Cuman diminta tobat aja. Beliau tidak mengatakan diberitahu. Ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Syekh Muhammad bin Wahab, mengikut Ibnu Taimiyah, pelaku syirik akbar dibilang nggak kafir sampai diberitahu. Ini keliru. Ya, dia sudah kafir. Adapun penegakan hujah itu hanya untuk penangguhan. Ya, penangguhan hukuman. Ya, dikasih jeda 3 hari untuk tobat. Untuk ya meralat ya pendapatnya, meralat ya kekeliruannya. Kalau dia tobat dilepas, kalau dia nggak mau tobat maka dia ya dijatuhi hukum had, ya dipenggal oleh pemerintah ya muslim. Nah, berkenaan dengan ya hukum had ini juga bukan kita yang menegakkan, nggak boleh. Nanti yang dengar juga parno lagi. Ya, mau lihat katanya pengajiannya gini-gini, enggak, ya jangan parno. Ya, ini yang menegakkan hukum had adalah pemerintah. Oh, tapi kan pemerintah nggak. Ya, kita cuma menyampaikan. Apabila pemerintah menegakkan itu yang dituntut, itu yang seharusnya. Apabila tidak, bukan urusan kita. Ya, kita hanya mengajarkan apa yang seharusnya. Beliau tidak mengatakan, ini perkataannya Syekh Abdul Latif. Beliau maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidak mengatakan diberitahu. Ya, maksudnya pelaku syirik akbar dikasih tahu dulu baru kafir. Enggak, dia sudah kafir. Seperti yang dikatakan oleh Lajnah Daimah. Dia sudah kafir. Adapun ya diberitahu itu maksudnya untuk ya diberi penangguhan ya hukuman sampai dia meralat pendapatnya. Beliau tidak mengatakan diberitahu dan tidak juga mengatakan orang ini tidak kafir sampai diberitahu. Ya, ini akidah siapa? Akidah orang-orang yang terkontaminasi irja sekarang. Sebagaimana sangkaan orang yang tidak berilmu dan orang yang terkontaminasi agamanya. Perhatikan. Jadi Syekh Abdul Latif katakan, orang-orang yang mengatakan pelaku syirik akbar itu nggak kafir sampai diberitahu, mereka orang yang tidak berilmu dan mereka orang yang terkontaminasi agamanya. Ya, ini nas teks dari perkataan Syekh Abdul Latif. Anda bisa lihat di halaman 49. Saya katakan selanjutnya, iya, mereka adalah orang-orang yang terkontaminasi akidah dan kaidah agamanya. Kemudian kita kembali kepada penjelasan yang nomor 14, tadi belum selesai. Kemudian apakah orang yang mengucapkan syahadat dengan lisannya tetapi tidak memahami
ya, tidak memahaminya. Syahadatnya bermanfaat baginya di akhirat, syahadatnya hanya bermanfaat baginya di dunia. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nggak paham. Terus kita nggak tahu dia paham atau nggak paham. Bermanfaat nggak syahadatnya? Bermanfaat. Tapi di dunia, dalam artian dia dianggap sebagai muslim, mendapat hak sebagai muslimin, ya dikubur di kuburan muslimin, disolatin dan seterusnya. Di dunia saja bermanfaat baginya. Ya, itu apabila dia tidak terjatuh kepada pembatalnya. Artinya kalau dia terjatuh kepada pembatalnya, maka dia kalimat syahadatnya nggak bermanfaat dunia akhiratnya. Sedangkan di akhirat Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Hanya orang-orang yang persaksikan kebenaran, ya, dan dia paham. Ya. Artinya la ilaha illallah itu bermanfaat, ya, bagi orang yang meyakini kebenarannya. Dan seorang tidak mungkin meyakini kebenarannya sebelum dia memahaminya. Artinya kalau misalnya ada orang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia nggak paham, maka nggak berguna baginya la ilaha illallah di akhirat. Kemudian di catatan nomor 15 halaman 50, ya, saya komentari di sini berkenaan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juhalul kuffar, orang-orang jahil yang kafir. Perhatikanlah bagaimana penulis berulang kali mengatakan orang-orang jahil yang kafir, karena kebanyakan musyrikin dahulu menjadi kafir disebabkan kejahilan atau merasa benar padahal salah. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi kafir karena membangkang. Jadi kekufuran itu anwa', ada banyak macamnya. Ada kufur jahil, kufur disebabkan karena kejahilan, kufur i'rad karena keberpalingan, ada juga kufur juhud karena, ya, pertentangan, kufur inad karena pembangkangan, kufur istikbar, sombong, wal iba, ya, penolakan. Jadi kekufuran itu, ya, bukan hanya juhud, bukan hanya sudah tahu hilang syubhat kemudian menolak, seperti yang dikatakan oleh orang-orang terpapar, ya, irja. Karena mengatakan bahwa pelaku syirik akbar nggak kafir sampai hilang syubhat, ya, ini sama saja mengatakan bahwa kekufuran itu hanya juhud. Karena kalau sudah hilang syubhatnya berarti udah ngerti. Terus dia menolak, baru mereka mengatakan, oh, dia sudah menolak berarti dia kafir. Tapi selagi belum hilang syubhat, ya, maka nggak ada menurut mereka ini satupun amalan perbuatan yang jika dilakukan pelakunya menjadi kafir. Bisa dipahami nggak? Ahlus Sunnah mengatakan bahwa kekufuran itu bisa dengan sebab ucapan, ya, atau, ya, dengan sebab keyakinan, atau dengan sebab perbuatan, atau dengan sebab keraguan. Ini semuanya berdiri sendiri. Ya, orang yang mengucapkan kufuran kafir walaupun dia tidak meyakini dan tidak, ya, melakukan. Begitu juga orang yang meyakini keyakinan kufur, dia kafir walaupun lisannya nggak mengucapkan, walaupun, ya, anggota badannya tidak melakukan. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan kufuran, kafir walaupun lisannya tidak mengucapkan dan, ya, hatinya tidak, ya, meyakini. Begitu. Tapi kalau, ya, semuanya harus dilarikan kepada tidak kafir sampai hilang syubhat, ini, ya, berarti dia secara tidak langsung mengatakan bahwa kekufuran itu cuma dengan i'tiqad, hanya dengan keyakinan. Karena orang yang hilang syubhat berarti, ya, terang di matanya kebenaran kemudian menolak. Kemudian dia menolak untuk tunduk. Nah, siapa yang mengatakan bahwa, ya, keimanan itu cuma dengan i'tiqad, dengan keyakinan? Bukan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengatakan iman itu qaulun wa amal. Ya, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi beda. Nah, cuman kalau orang-orang Murji'ah dulu itu sharih, terang dalam definisinya. Nah, orang-orang Murji'ah sekarang itu mereka dalam definisinya mencontoh definisi salaf, ya, mencontoh definisi Ahlus Sunnah, namun dalam prakteknya terbongkar hakikat mereka. Jadi di sini saya katakan di halaman 50 nomor, ya, penjelasan yang ke-15, perhatikanlah bagaimana penulis berulang kali mengatakan orang-orang jahil yang kafir. Ya, juhalul kuffar. Karena kebanyakan musyrikin dahulu menjadi kafir disebabkan kejahilan atau merasa benar padahal salah. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi kafir karena membangkang. Ya, siapa yang membangkang? Ya,
Yaitu yang jelas di matanya kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, kemudian nggak mau ikut. Ya, seperti kafirnya orang Yahudi, tahu bahwa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Ya. Begitu juga orang-orang musyrikin Mekah. Ya, tahu bahwa ada di antara mereka para pemimpin-pemimpinnya yang mengetahui bahwa yang dibawa Muhammad itu benar, bahwa Muhammad itu Nabi, cuman nggak mau mengikuti. Mereka yang membangkang, mereka nggak baca. Ya, tapi kebanyakan ya justru kafir disebabkan karena jahil. Mayoritas mereka menjadi kafir karena taklid. Ya, karena taklid dan ikut-ikutan pada agama masyarakatnya. Mereka bilang apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran, kami cuma mau ikut. Nggak mau belajar. Apa yang dibawa oleh Muhammad SAW nggak mau dia telaah. Ya, pokoknya baik sangka dengan ya agama nenek moyang. Nah, agama nenek moyangnya apa? Apakah penyembah berhala? Bukan. Agama nenek moyangnya itu adalah ajaran dibawa oleh Ismail bin Ibrahim. Cuman telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketika mereka katakan, kami cuma mau ikut ajaran nenek moyang, maksudnya itu adalah ajarannya Ismail bin Ibrahim. Ya, namun dengan persepsi yang keliru. Ya, itu beribadatan kepada orang soleh sebagai perantara. Gara-gara itu kafir. Ya, gara-gara itu mereka kafir. Tadi dalam kesempatan ini juga kita katakan, ya orang-orang yang mempertahankan negeri kita, ajaran nenek moyang dan nenek moyangnya adalah ya penyembah roh-roh halus, mereka lebih kafir lagi daripada orang musyrikin Quraisy. Kalau orang musyrikin Quraisy itu kafir, maka lebih kafir lagi orang-orang kejawen. Ya, karena musyrikin Quraisy itu nenek moyangnya siapa? Ismail bin Ibrahim. Tapi orang-orang kejawen nenek moyangnya siapa? Ya, nenek moyangnya adalah penyembah patung. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Ya, para penyembah roh-roh halus. Jadi kembali kepada persoalan, mayoritas mereka menjadi kafir karena taklid dan ikut-ikutan pada agama masyarakatnya. Karena berbaik sangka pada ajaran nenek moyang, karena masa bodoh sehingga malas mengoreksi agamanya, atau karena syubhat yang bersarang di kepalanya. Allah Ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian mereka diberi oleh Allah petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung selain Allah dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Bagaimana mereka kafir justru disebabkan karena mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi mereka melakukan perbuatan kufur itu di atas sangkaan bahwa mereka di atas kebenaran. Dan Allah juga berfirman, ya, jadi ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan seorang tidak kafir sampai hilang syubhat. Ya, kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwa orang itu kafir sekalipun punya syubhat, menyangka mendapat petunjuk kok. Punya syubhat nggak itu? Punya syubhat. Tapi tetap dihukumi sebagai orang kafir. Dan Allah juga berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, kebanyakan ya dari dai-dai ini enggak mendudukkan ayat ini pada tempatnya. Ayat ini pertama kali itu berlaku bagi orang-orang musyrikin. Karena Allah berbicara dengan ayat ini yang dimaksud adalah orang musyrikin. Cuman ayat ini seringkali dibawa untuk pelaku bid'ah. Ya, seringkali kita ya mendengar yang membawakan ayat ini, tapi dalam konteks bid'ah. Padahal ayat ini pertama kali turun itu konteksnya untuk pelaku syirik akbar. Allah berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maksudnya siapa ini? Orang musyrikin, ya, yang menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Ya, tapi ya sangkaan mereka bahwa mereka di atas kebenaran itu bermanfaat nggak bagi mereka? Tidak bermanfaat. Mereka tetap kafir walaupun mereka punya syubhat. Kedua ayat ini menjelaskan tentang kekafiran musyrikin dan ahli kitab yang mereka kafir meskipun mereka menyangka bahwa dirinya mendapat petunjuk dan menyangka sedang melakukan kebaikan karena kebodohan mereka. Ya, bodoh. Ya, karena mereka yahsabun. Ya, husban itu adalah dhann, sangkaan, dan mereka menyangka. Diddul ilm, lawannya ilmu. Ya, dan lawannya ilmu itu apa? Al-jahal, kejahilan. Jadi mereka punya
syubhat, ya, disebabkan karena kejahilan, namun tetap mereka kafir. Ya. Gitu juga ayat yang kedua, wahum yahsabun, disebut yahsabun, dan mereka menyangka. Sangkaan itu dhiddul ilm, lawannya ilmu, yaitu al-jahl. Jadi mereka kafir justru karena jahil, justru karena mereka punya syubhat. Maka di manakah orang-orang yang mengatakan laku syirik akbar atau orang yang melakukan kufran yang besar tidak menjadi kafir kalau bodoh di sisi petunjuk Quran ini? Artinya ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa selagi orang itu punya syubhat maka tidak kafir. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, ini saja insyaallah. Kita masih pada bab yang ketiga. Ya. Kemudian yang akan datang kita akan lanjut pada halaman yang berikutnya, halaman 51. Kalau ada pertanyaan maka saya persilahkan. Pertanyaan enggak? Saya bertanya apakah pendapat Syekh Mukbil rahimahullah tentang udzur bil jahl. Ya akhi, barakallahu fiik. Pertama saya katakan saya belum meliput ya pendapat beliau tentang masalah ini karena beliau sendiri dalam majelisnya itu lebih dominan dengan rijal, pembahasan tentang rijalul hadis. Ya. Sekali beliau bicara tentang akidah itu pada tanya jawab. Ya. Artinya untuk mengetahui pendapat seorang alim, ya kita nggak bisa ya merujuk kepada satu atau dua dari fatwanya. Makanya kita harus liput semuanya. Ya sebagaimana kita tahu bahwa jadi ikhtilaf, ya perbedaan, ya pendapat berkenaan dengan apa pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah ini, apa pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini, apa pendapat bahkan Syekh Saleh Fauzan dalam masalah ini, ya, dan para masyayikh lainnya. Jadi dalam persoalan ini, ya, itu harus istilahnya isti'ab, harus meliput semua, ya, nukilan dari beliau yang berbicara tentang persoalan ini, baru bisa dibingkaikan, ya, apa pendapat beliau tentang persoalan ini. Ya, untuk sementara ini saya katakan saya nggak tahu. Ya, ada beberapa nukilan, namun apakah itu sudah mewakili ataukah belum, wallahu a'lam. Ya. Allah barik fiik Pak Andi Pritana, jazakallah khair. Antum wa iyyak. Apa saja dari asma dan sifat Allah yang termasuk perkara zahirah? Apabila ada orang yang jahil dan mengingkari maka dia kafir tanpa uzur. Seperti mengatakan Allah itu kecil. Ya, Allah Maha Besar. Orang ya musyrikin Mekah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Gitu ya. Tapi dia bilang Allah itu kecil, ya, atau Allah itu nggak sanggup, nggak punya kudrah, nggak punya kemampuan. Ini persoalan yang zahirah. Ya. Adapun seperti misalnya, ya Allah itu yadhak, tertawa, Allah itu ya'jab, heran, Allah itu ya misalnya yanzil, turun. Ini semuanya persoalan-persoalan yang khafiyah. Jadi dalam persoalan asma wa sifat, nggak semuanya khafiyah. Ada dari perkara asma wa sifat itu zahirah. Seperti misalnya maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha tinggi ya Allah subhanahu wa ta'ala, baik uluwul dzat, uluwul qadar, uluwul sifat. Semuanya ini adalah termasuk perkara zahirah. Begitu juga ya seperti misalnya maha kudrahnya Allah. Ini semua adalah persoalan yang zahir. Apakah adanya tamakun itu termasuk bagian dari tegaknya hujjah? Tamakun maksudnya seorang itu punya perangkat untuk paham gitu ya. Artinya seperti misalnya ya tamakun bawaan. Dia sehat jasmani,
sehat secara akal, memahami lisan, ya. Atau faktor-faktor eksternal seperti misalnya dia bisa menempuh ke tempat, ya di situ ada dakwah, ya, adanya muwasalat, adanya sarana untuk ya menempuh perjalanan. Seperti yang dilakukan oleh Amr bin Abbasah. Ketika mendengar ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah, dia nggak tinggal diam, dia siapkan kudanya, dia pasang pelananya, dia pergi ke Mekah. Itu yang dimaksud dengan tamakun. Ya. Dan sebaliknya, itu ghairu mutamakin. Orang yang nggak mampu. Seperti misalnya hilang akal, bodoh. Ya. Atau seperti misalnya, ya, dia sudah tua sehingga tidak paham ya bahasa yang disampaikan. Ya, artinya sudah nggak mampu lagi otaknya untuk mencerna. Ya. Maka dia ghairu mutamakin. Begitu juga dia sehat walafiat, namun nggak sampai kepadanya keterangan, terputus informasi. Ya, nggak ada muwasalat, nggak ada sarana untuk sampai ke tempat. Ya, di sana adanya hujjah. Maka dia bagian dari tegaknya hujjah. Bagian dari tegaknya hujjah. Kenapa di negeri ini terlalu banyak dai-dai berpaham murjiah? Insya Allah ya nggak banyak. Ya, cuman mereka zuhur, mereka lebih kelihatan. Karena pada asalnya, ya, orang awam itu mengkafirkan orang yang tampak padanya kekufuran yang terang. Ya, ada orang mengaku Nabi, tanya aja orang awam. Orang awam mengatakan kafir dia, Pak. Ya, justru yang sedikit ini, cuman dia yang tampil, yang bilang nggak boleh kopar kafir katanya. Ya, bahkan mengatakan ya, harus tegak hujjah dulu, harus hilang syubhat dulu. Padahal kasusnya mengaku Nabi. Ya, besok-besok ada orang mengaku Tuhan juga harus tegak hujjah dulu. Itu akidahnya orang-orang murji'ah. Ya, bahkan membunuh Nabi Allah, ya, menurutnya nggak kafir sampai ente bongkar hatinya. La haula wala quwata illa billah. Menginjak mushaf di Ka'bah nggak kafir sampai ente bongkar hatinya. Alhamdulillah. Karena cukup kita lihat dia itu sengaja, ya, atau tidak sengaja. Kalau sengaja, maka lihat apakah dia dipaksa atau nggak dipaksa. Kalau sudah terpenuhi dua-duanya, dia sengaja, kemudian tidak ada paksaan, batal Islamnya. Ini ya syarat yang harus terpenuhi dan mawani yang nggak boleh ada. Ya. Jangan ditambah-tambah lagi jahil. Ya. Ini kejahilan adalah mawani dalam persoalan yang khafiyah. Gitu loh. Takwil itu dalam persoalan khafiyah. Jangan masukkan dalam persoalan yang zahir. Jadi kalau dibilang banyak, enggak banyak, insyaallah. Dai juga enggak banyak. Ya, justru yang banyak insyaallah di atas fitrah. Cuman yang sedikit ini yang berpaham irja, mereka yang zuhur, ya, mereka yang aktif, ya, tampil dan aktif membantah waliyadzubillah. Tapi apa lagi? Apa? Jadi kan menurut Ahlussunnah kan iman itu kan perkataan, keyakinan dalam hati, terus iman dengan perbuatan. Jadi jika ada seseorang yang dia disuruh murtad, terus kalau nggak dia dibunuh, nah dia kan takut kan, dia melakukan apa? Dia menyembah berhala orang itu, terus dia mencela Nabi Muhammad gitu. Tapi keyakinan dalam hatinya masih tetap yakin sama Islam. Terus penyelamatan ini kan apa ya? Berarti iman itu cukup dengan keyakinan hati dong? Enggak dong. Karena kan perkataan orang yang dipaksa dia nggak punya pilihan dalam perbuatannya. Karena kalau kamu nggak lakukan kamu mati. Dia punya pilihan nggak? Kematian bukan pilihan. Gitu loh. Jadi dia seperti orang yang ya ini orang yang dipaksa. Dia seperti orang yang ya melakukan tanpa sengaja. Yang nggak bisa mengendalikan lisannya sehingga dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba, aku adalah Rabbmu. Kufur nggak nih ucapannya? Kufur nggak? Engkau hamba, aku Rabbmu. Kufur. Ya cuman dia ucapkan gitu ya karena apa? Dikarenakan keseleo. Dia nggak bisa kendalikan lisannya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan kufuran karena dipaksa. Dia nggak disebut sebagai fa'il. Nggak disebut sebagai pelaku. Kenapa? Karena dia nggak punya ikhtiar. Dia nggak punya pilihan. Punya kok pilihan.
Apa? Mati. Mati bukan pilihan, Pak. Jadi kalau dia dipaksa untuk melakukan kufuran dengan pilihannya mati, kalau nggak mau melakukannya, terus dia melakukan, ya, nah, dalam konteks seperti itu, dia nggak dianggap sebagai pelaku. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan dalam perbuatannya di situ. Dalam konteks itu dia nggak punya pilihan. Sama. Gitu. Jadi bukan berarti iman itu cuma hati dalam hal ini, ya. Sedangkan perbuatannya kekufuran. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Nah, perbuatannya dalam hal ini nggak dianggap sebagai perbuatan. Ngerti nggak? Ya, hati-hati itu. Ustaz, saya baru dengar tuh, ya, argumen begitu. Karena artinya bisa aja itu diutarakan oleh dai, ya, untuk, ya, menguatkan pendapat, ya, irja'nya. Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khair. Mulai nggak? Tapi insyaallah itu aja ya. Semoga kajian sore hari ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.